dengan judul Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Ya, ilmu pengetahuan dan teknologi di dalam Alkitab. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi hari-hari ini sangat begitu pesat dan luar biasa. Dan kita juga menyadari pesatnya perkembangan dan kemajuan teknologi tersebut ya adalah produk dari penemuan, penelitian yang dilakukan oleh manusia sebelumnya. Yang mendasari manusia itu untuk selalu termotivasi melakukan penelitian, percobaan untuk menemukan sesuatu, tentu itu dimotivasi oleh rasa ingin tahu manusia itu sendiri. Artinya, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, rasa ingin tahu itu sangat begitu positif. Karena rasa ingin tahu itu memotivasi kita untuk selalu mencari, berupaya, ya, menemukan sesuatu hal yang belum pernah kita rasakan, kita pakai, kita nikmati, kita gunakan dalam hidup ini. Dan sama halnya sebenarnya, kenapa kita masih perlu belajar? Tidak lain tidak bukan salah satu alasannya adalah karena rasa ingin tahu Bapak Ibu masih cukup besar tentang kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Itu pasti salah satu yang menjadi motivasinya Bapak Ibu. Demikian juga halnya dengan para ilmuwan. Ya, juga didorong oleh rasa ingin tahu mereka yang sangat besar untuk menemukan, mencari sesuatu hal yang belum pernah ditemukan atau dipakai oleh manusia di dunia ini. Nah, bicara masalah aktivitas sains atau ilmu pengetahuan ilmiah, ya, sebenarnya hal ini sudah dikonfirmasi dalam Kejadian pasal 2 ayat 27 sampai 28 Bapak Ibu. Yang intinya bahwa hanya manusia yang diciptakan oleh Allah seturut dengan gambar dan rupa Allah. Binatang apapun, tanaman, tumbuhan, apapun tidak pernah diciptakan oleh Tuhan seturut dengan gambar dan rupa Allah selain daripada manusia itu sendiri. Nah, kita tahu Bapak Ibu, tujuan Allah menciptakan manusia seturut dengan gambar dan rupa Allah dikatakan dalam ayat 28 supaya manusia itu dapat menaklukkan atau berkuasa mengelola segala sesuatu yang sudah Tuhan ciptakan di bumi ini. Maka sehubungan dengan hal itulah Bapak Ibu, supaya manusia itu dapat menaklukkan, menguasai, mengelola segala yang sudah Tuhan ciptakan di dunia ini, maka di dalam hal itu juga Tuhan telah memberikan pengetahuan, pikir, termasuk kreativitas bagi manusia. Karena tidak mungkin Tuhan menyuruh manusia itu berkuasa atas bumi langit dengan segala isinya kalau manusia itu tidak diberikan akal pikiran dan pengetahuan. Mungkin. Justru karena Tuhan tahu manusia itu harus mengelola, harus mempergunakan semua ciptaan Tuhan yang ada di bumi. Maka Tuhan tahu manusia ini harus dikasih perlengkapan. Manusia ini harus dikasih alat. Manusia ini harus dikasih kemampuan. Itu apa? Akal atau pikiran dan juga di dalamnya apa? Ada pengetahuan. Ada kreativitas untuk mempergunakan, untuk mengolah ciptaan Tuhan yang ada di dunia ini melalui teknologi. Untuk itu Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, motivasi Tuhan memberikan pengetahuan itu atau sains itu
kepada setiap orang sesuai dengan porsinya masing-masing. Supaya manusia dapat menghasilkan sesuatu. Ya, berupa teknologi, berupa alat. Untuk mengelola bumi dan segala sesuatunya, sehingga dengan pengelolaan bumi dan segala sesuatunya itu, maka kebutuhan umat manusia mudah didapatkan, mudah ditemukan, mudah dicari. Sehingga kebutuhan makan, minum, dan pakaian manusia itu bisa terpenuhi. Karena tadi sudah diawali dengan Tuhan memberikan akal pikiran, dan dalam akal dan pikiran itu diberikan pengetahuan, diberikan juga alat yaitu berupa teknologi bagi manusia. Memang sesuai dengan masanya, pernah ada juga satu zaman di mana gereja pernah bersih tegang leher, ya, atau bermusuhan dengan ilmu pengetahuan. Artinya, ada satu zaman di mana pernah gereja juga bermusuhan dengan ilmu pengetahuan, atau sebaliknya, pengetahuan memusuhi gereja. Atau dalam bentuk yang lain, pengetahuan memusuhi Tuhan. Di mana pada saat itu muncullah teori evolusi yang digagas oleh Opung Darwin, yang menyatakan bahwa manusia itu bukan ciptaan Tuhan, tetapi manusia itu berasal dari proses evolusi dari seekor monyet yang terus-menerus mengalami perubahan menjadi wujud yang lebih sempurna, maka jadilah yang disebut dengan namanya manusia. Waktu gagasan atau pemikiran daripada Darwin ini berkembang, disinilah ada bentrok, disinilah ada pertempuran, disinilah ada peperangan antara sains dan firman Tuhan. Sehingga pada masa-masa itu, Alkitab dianggap ketinggalan zaman. Firman Tuhan dianggap tidak lagi relevan. Karena teori evolusi Darwin itu lebih mudah dipahami, lebih mudah diyakini oleh semua orang. Bahkan kita sendiri pun pernah jadi korban dari teori evolusi. Waktu kita di bangku SD, SMP, bahkan SMA. Sehingga kalau kita ujian biologi ditanya oleh guru kita dari mana asal usul manusia, kita katakan dari Tuhan, mengacu kepada Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 28, maka guru biologi kita akan langsung mencoret karena jawaban itu salah. Mengapa dicoret dan mengapa dia nggak salah jawaban itu? Karena dia mengajarkan bahwa asal usul manusia itu adalah hasil sebuah proses evolusi. Ya, ada banyak contoh-contoh yang lain juga sebenarnya, di mana ilmu pengetahuan pernah beberapa kali juga bermusuhan dengan Alkitab atau firman Tuhan. Misalkan kalau di zaman sekarang ini, ada upaya untuk mengkloning manusia. Ya, walaupun ini sebenarnya banyak ditentang oleh semua agama yang ada di negeri ini khususnya Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu bayangin kalau manusia itu di cloning, apa kira-kira jadinya? Nggak perlu orang menikah kan? Nggak perlu orang berumah tangga. Nggak perlu orang punya keturunan langsung. Dan itu melabrak semua kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Maka waktu masifnya informasi tentang istilah pengkloningan ini juga menjadi salah satu pertempuran antara sains dan ilmu pengetahuan. Sehingga waktu itu cloning ini hanya bisa dipakai untuk binatang saja. Walaupun tidak selalu sukses Bapak Ibu, karena selalu ada kekurangan. Maka dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, harus kita akui banyak orang yang meninggalkan iman mereka. Banyak orang tidak lagi percaya kepada Tuhan. Bahkan tidak lagi mempercayai Alkitab sungguh-sungguh firman Allah sebagai landasan berpikir, menjalani hidup. Karena dianggap pengetahuan sudah menjadi Tuhan baru atau dewa baru alias menjadi sang juru selamat baru.
Kalau kita lihat di dalam kemajuan teknologi atau ilmu pengetahuan hari ini, ya derasnya tempuran antara ilmu pengetahuan dengan ya, iman dengan Tuhan itu juga kencang sebenarnya. Nah, namun yang menjadi pertanyaannya bagaimana posisi iman Kristen? Masihkah relevan? Masihkah bisa dipercaya? Di tengah-tengah masifnya kemajuan, perkembangan, pengetahuan dan teknologi, masihkah firman Tuhan, masihkah Tuhan dapat dipercaya? Lebih berkuasa di atas daripada ilmu, pengetahuan, dan teknologi tersebut. Ini tantangan. Dan ini harus bisa kita menjawab. Maka untuk itulah Bapak Ibu menjadi penting sebenarnya topik pembelajaran ini untuk kita pahami, kita ketahui supaya kita bisa mengajarkan kepada banyak orang. Karena saya katakan tadi, di tengah-tengah kemajuan teknologi informasi yang luar biasa, itu banyak membuat orang-orang Kristen menjadi ateis. Walaupun mereka masih tetap mengaku agamanya Kristen, khususnya Protestan atau Katolik. Tapi sebenarnya ateis kok. Nah, untuk itu mari kita lihat lebih lanjut Bapak Ibu. Pengertian ilmu pengetahuan atau sains. Kata sains dalam bahasa Latin adalah scientia. Dalam bahasa Inggrisnya science. Artinya pengetahuan atau ilmu. Dalam perspektif yang lain, pengetahuan itu juga sama dengan artinya mau memahami, mau mengerti, mau mengetahui sesuatu yang belum pernah dipahami, diketahui, dan mengerti orang lain. Maka saya mau ingin tahu, itu yang disebut dengan nama sains atau ilmu pengetahuan. Sebenarnya tidak ada yang salah. Kalau ada upaya dan dorongan yang begitu luas dan begitu dalam diri setiap manusia untuk mengetahui, nggak ada yang salah dengan itu. Nggak ada yang dosa dengan itu. Karena pada dasarnya tadi Bapak Ibu, rasa ingin tahu itu sesuatu hal yang positif. Karena itu diberikan Tuhan dalam diri setiap orang yang Tuhan ciptakan ke dunia ini. Tapi yang jadi persoalan, kalau sains atau pengetahuan itu sudah dijadikan Tuhan baru, itu yang jadi masalah. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sains atau ilmu pengetahuan artinya adalah pengetahuan tentang alam. Jadi lebih dikerucutkan tentang memahami alam, ya, dan dunia fisik seperti geologi, zoologi, fisika, dan lain sebagainya. Arti dari sains menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Carl Person mengatakan ilmu adalah lukisan. Lukisan itu berarti gambaran ya Bapak Ibu ya. Atau keterangan yang menyeluruh atau komprehensif dan konsisten tentang fakta ataupun pengalaman. Artinya begini Bapak Ibu. Proses perjalanan hidup kita, mulai kita lahir ke dunia ini sampai usia seperti sekarang, itu bisa melahirkan yang namanya ilmu pengetahuan. Ya, bisa melahirkan, bisa memunculkan yang namanya ilmu pengetahuan. Karena waktu kita lahir ke dunia ini, sampai hari ini, di dalamnya kan ada tahapan-tahapan. Ada pengalaman-pengalaman empiris yang kita alami. Dan pengalaman-pengalaman empiris yang sudah terbukti teruji itu sebenarnya seringkali kita bagikan kepada orang-orang lain. Ada orang yang membagikannya dalam bentuk menulis buku. Ada orang membagikan pengalaman empirisnya dengan cara mengajar langsung, mengkhotbahkan langsung, ataupun juga lewat menggunakan sarana media sosial. Nah, itu contohnya yang dimaksud oleh Carl Person di sini, Bapak Ibu. Bahwa ilmu pengetahuan itu bagian dari pengalaman empirik yang dialami oleh setiap orang. Asal juga mengatakan bahwa ilmu pengetahuan adalah
disusun dalam satu sistem yang berasal dari pengamatan. Dia agak lebih masuk ke hal yang lebih ilmiah nih. Mendefinisikan dulu pengetahuan itu, ya, susunan yang sudah diatur dalam satu sistem yang berasal dari pengamatan, studi, uji coba, ya, untuk menentukan hakikat-hakikat itu fungsi peran, prinsip ya hal yang sedang dikaji. Mentogu mau membawa kita ke dalam pemahaman yang lebih ilmiah tentang arti daripada ilmu pengetahuan itu sendiri. Jadi dari penjelasan di atas tadi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dapatlah kita simpulkan sementara pengertian dari sains adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari fenomena. Fenomena itu tanda-tanda. Fenomena itu juga bicara masalah ciri-ciri. Ya, ilmu pengetahuan yang mempelajari fenomena atau tanda atau ciri alam sehingga rahasia yang terkandung di dalam alam itu sendiri dapat diungkap, juga dapat dipahami, serta ya hasilnya dapat membukakan sesuatu hal yang rahasia sehingga semakin mudah, gampang dipahami oleh manusia. Dan semua ini memakan metode ilmiah. Sebut aja contohnya, Bapak Ibu, tentang fungsi darah di dalam tubuh manusia. Secara umum, ya, orang yang ahli di bidang kedokteran dapat menyimpulkan bahwa darah itu sangat berkontributif di dalam mengalirkan sel-sel makanan, ya, sari-sari makanan ke seluruh komponen, ke seluruh bagian dari tubuh kita. Itu tidak hanya lahir dari kesimpulan semata, tapi itu sudah melalui pengamatan, percobaan, analisis. Maka lahirlah kesimpulan itu. Itu contohnya, Bapak. Ya, jadi itulah kesimpulan sains dari penjelasan-penjelasan detail dari apa yang saya jelaskan di atas tadi. Apa yang dimaksud dengan teknologi? Apa bedanya sains atau pengetahuan dengan teknologi? Teknologi dalam bahasa Yunani, Bapak Ibu, disebut dengan istilah tekne, yang berarti pekerjaan atau logos. Ya, teknologi itu dalam bahasa Indonesia teknik atau dalam bahasa Indonesia adalah pekerjaan atau logos. Artinya teknologi itu adalah studi peralatan atau prosedur. Dan juga teknologi itu menyangkut masalah metode atau cara yang dapat digunakan oleh manusia di berbagai cabang industri. Jadi kalau kita lihat di sini, ya bisa dikatakan bahwa ilmu pengetahuan atau sains itu adalah fondasinya teknologi. Ilmu pengetahuan itu adalah dasar dari teknologi. Sedangkan teknologi itu adalah tangan dari ilmu pengetahuan. Karena dikatakan teknologi itu adalah prosedur, metode, atau peralatan. Jadi kalau orang memiliki pengetahuan, dia tidak boleh hanya sekedar tahu, tapi dia juga harus mampu mewujud nyatakan atau mempergunakan pengetahuannya itu untuk menciptakan alat, untuk menciptakan metode atau prosedur dalam melakukan sesuatu.
Saya mau coba bawa ini supaya lebih terkoneksi terhadap diri kita. Pada kita makin memiliki pengetahuan yang dalam tentang teologi, ya, maka hasilnya, dampaknya Bapak Ibu, pemahaman kita yang makin lebih tinggi, makin lebih dalam tentang teologi, ya, harus bisa menciptakan alat atau sarana atau metode baru dalam melayani itu. Ini saya coba bawa kita ke dalam perspektif yang lebih dekat dengan pelayanan, bagaimana korelasi hubungan antara iman dan teknologi atau iman dengan ilmu pengetahuan dengan teknologi. Nah, menurut Webster, teknologi adalah penemuan hal-hal yang berguna untuk memecahkan suatu masalah. Dan bisa juga teknologi itu dipakai untuk membuat hidup manusia menjadi lebih baik. Itu menurut Merriam dan Webster. Ya, bahwa teknologi penemuan yang berguna untuk memecahkan masalah, menghadapi persoalan, ya. Tapi juga bisa dipakai teknologi itu menjadi alat untuk membuat hidup manusia lebih mudah, melakukan sesuatu, mengerjakan sesuatu. Ambil contoh saja, teknologi komunikasi. Hari-hari ini sangat memudahkan kita untuk berkomunikasi lintas batas, lintas ya status kewarganegaraan, dan bahkan juga melampaui waktu dan tempat. Itu kita dimudahkan dengan adanya teknologi komunikasi. Kalau zaman dahulu orang-orang tua kita, kalau mereka mengerjakan PR itu pakai tulis tangan kan Bapak Ibu. Orang-orang tua kita itu dulu kalau mereka menulis itu pakai tulis tangan. Sehingga belum sampai satu halaman tangan udah pegal-pegal. Lalu tidak lama kemudian lahirlah yang namanya mesin tik manual. Saya nggak tahu Bapak Ibu masih ingat gitu. Tapi kalau zaman saya dulu, ya sudah sempat saya alami pakai mesin tik manual. Jadi kalau bunyi tik tik tuk tik tuk tak tik tuk tak tik tuk, jadi semua tetangga terbangun. Kalau kita pakai mesin tik manual itu. Dan ada banyak kendala Bapak Ibu. Ya, dengan mesin tik manual itu kendalanya apa? Kalau satu huruf salah, harus ulang semuanya dari awal. Bayangin betapa melelahkan kan. Kalau kita tipek, kalau kita hapus, nah kertasnya, lalu kita pakai lagi ngetik kertasnya, apa yang terjadi? Kertasnya bolong, tembus. Ya, memang dari menulis tangan manual dengan memakai mesin tik manual, ada perubahan. Perubahannya di mana? Tulisan kita menjadi lebih rapi dengan pakai mesin tik manual. Lebih rapi, lebih enak dibaca. Nah, kalau pakai waktu tulisan tangan, malaikat pun kadang-kadang nggak bisa baca. Apalagi kita sendiri yang punya tulisan tangan. Tapi maka di situ kita lihat dari tulis tangan manual ke mesin tik manual ada perubahan, ada perbaikan. Dan itu adalah produk dari yang namanya teknologi. Lalu dari mesin tik manual, ya kita masuk ke dalam fase mesin tik elektrik. Belum komputer loh Bapak Ibu, belum. Mesin tik elektrik. Nah bedanya dengan mesin tik manual, dengan mesin tik elektrik, mesin tik elektrik ini kalau kita pencet dia nggak bunyi. Seperti mesin tik manual tak tituk nggak bunyi dia. Artinya apa? Apa yang berubah di situ dari mesin tik manual ke mesin tik elektrik? Suara senyap. Ya, proses pengetikan juga lebih cepat. Tapi itu rupanya tidak menyelesaikan masalah juga. Kadang-kadang kalau ada kesalahan huruf harus kita ulang lagi dari awal. Nah itu belum bisa dijawab oleh mesin tik elektrik waktu itu. Baru setelah kita masuk dalam fase pemakaian komputer, suaranya udah nggak berisik. Kalau ada huruf yang salah, nggak perlu pakai tipe, ya kan?
Nggak perlu langsung pakai buru-buru kita pusing cari tipe, nggak usah. Tinggal kita delete saja. Dan ini saya kira sudah banyak kita pakai waktu kita jadi mahasiswa S1. Oke, ada kekurangannya, ada. Di mana? Waktu zaman kita dulu belum terlalu banyak, kita belum banyak mahasiswa yang bisa beli komputer sendiri. Saya dulu skripsi saja, itu saya harus bayar di rental berminggu-minggu. Ya, kalau ada pun yang punya komputernya, repotnya luar biasa. Karena harus punya satu meja besar. Lalu setelah itu masuk lagi dalam fase kemajuan teknologi yang lebih masif lagi dengan lahirnya laptop. Artinya dengan datangnya laptop, generasi baru, makin dimudahkan kita. Ini adalah contoh yang dimaksud oleh Merriam dan Webster. Teknologi itu menemukan hal yang berguna dan juga memecahkan masalah-masalah yang dialami oleh manusia. Nah, secara sederhananya teknologi adalah penerapan ilmu pengetahuan untuk menciptakan hal-hal yang berguna demi memecahkan masalah atau membuat hidup kita menjadi lebih baik atau lebih mudah dan juga lebih dinamis serta lebih fleksibel. Jadi artinya teknologi itu adalah implementasi dari ilmu pengetahuan. Saya berharap Bapak Ibu mulai makin tangkap ya, di mana bedanya iman, sorry, pengetahuan atau sains dengan teknologi. Saya berharap udah makin paham nih. Jadi sekali lagi, ya teknologi itu adalah implementasi atau penerapan dari ilmu pengetahuan atau sains. Maka dalam bahasa sederhana saya katakan tadi bahwa teknologi itu adalah kaki dan tangannya ilmu pengetahuan atau sains. Maka orang yang memiliki pengetahuan harus memudahkan dia untuk membuat, menemukan, mempergunakan alat yang disebut dengan namanya teknologi. Maka dalam perspektif, ya, kita sedang belajar mendalami teologi hari-hari ini, saya sudah jelaskan tadi, semakin bertambahnya pengetahuan kita tentang teologi, ya, maka nanti, Bapak Ibu, sebenarnya bukan hanya nanti, tapi sekarang, pemahaman dan pengetahuan dan wawasan kita yang semakin bertambah tentang teologi harus memudahkan kita menemukan alat, ya, atau menemukan metode atau cara bagaimana melayani lebih baik lagi, lebih efektif lagi. Ini dalam konteks pelayanan. Maka itulah alasannya Bapak Ibu, kenapa saya selalu mendorong kita untuk jangan hanya cari gelar, tapi mari kita sungguh-sungguh cari pengetahuan. Beberapa orang Bapak Ibu bertanya ke saya, Pak Tony boleh nggak Pak, saya belajar di sekolah Bapak. Oh, saya bilang boleh dengan senang hati kami membuka tangan, membuka diri untuk menerima Bapak. Tapi ada kalimat lanjutan yang kedua Bapak. Mereka katakan begini, boleh nggak Pak Tony, kami hanya datang, hanya ikut waktu pas wisuda saja. Langsung begitu. Dan ini hamba Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Dia mau menjadi mahasiswa di kita, tapi dia nggak mau belajar. Dia nggak mau menambahkan pengetahuan. Tapi dia hanya mau menambahkan satu lembar kertas. Itu ijazah. Atau dia hanya mau mendapatkan gelar, Bapak. Saya bilang, kami bukan tipe sekolah yang seperti itu. Kami sekolah sungguh-sungguh mendidik orang, membimbing orang, menambah pengetahuan orang, dan membentuk sikap hati setiap orang. Maka langsung saya jawab,
Kalau itu menjadi permintaan Bapak Ibu, kami tidak bisa jawab. Kami tidak bisa penuhi. Silahkan cari sekolah lain. Bapak Ibu mungkin bertanya, emang ada Pak Tony sekolah teologi yang hanya memberikan ijazah, nilai, gelar? Ada, ada. Bahkan saya dapat katakan banyak. Karena lebih dari satu yang saya tahu. Tapi Bapak Ibu bisa tahu, kalau orang itu punya pengetahuan, gampang kok melihatnya. Waktu dia melayani, waktu dia berkhotbah, waktu dia mengajar orang. Kelihatan loh. Apakah dia mengikuti proses pembelajaran itu dengan mendapatkan waktu sebelum mendapatkan gelar ijazah itu dia mengikuti proses pembelajaran itu atau tidak? Kelihatan kok dari cara apa? Dari cara bicaranya. Terus apa lagi? Muatan ya atau isi dari pikirannya, dari apa yang diajarkan. Kelihatan. Walaupun gelarnya STH, MTH, MPD, bahkan doktor loh Bapak Ibu. Tapi nggak ada isinya. Nah, itu saya katakan tadi. Ya, ada tipe yang begitu. Maka kita tidak masuk dalam bagian sekolah seperti itu, Bapak. Enggak. Karena kenapa itu akan meresahkan jemaat dan juga menyesatkan umat. Karena pengetahuannya kurang. Ya. Lalu dari mana sumber teknologi? Sudah pasti Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Teknologi pasti berasal dari Tuhan. Oh, kok bisa? Iya, karena Allah lah yang menciptakan bumi dan segala isinya, termasuk manusia, binatang, tanaman, tumbuhan. Semuanya adalah karya ciptaan Tuhan yang dicatat baik-baik dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai dengan 28. Jadi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Di dalam penciptaan, pasal Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 28. Bukan hanya sekedar bumi, laut, udara, manusia, binatang, tanaman, tumbuhan saja yang diciptakan oleh Tuhan. Tetapi juga bersamaan dengan dibalik semua itu, Tuhan berikan juga akal atau pikiran dalam, ya akal dan pikiran diberikan Tuhan, diciptakan Tuhan, ditaruh Tuhan dalam diri setiap orang. Manusia. Dan di dalam akal dan pikiran yang diberikan Tuhan dalam setiap manusia itu, di situ juga diberikan Tuhan apa? Pengetahuan, ilmu, dan teknologi di dalam pikiran manusia. Untuk itulah kenapa manusia diciptakan oleh Allah menurut gambar dan rupa Allah alias ciptaan. Arti daripada Allah menciptakan manusia seturut dengan gambar dan rupa Allah. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ini kan memberikan sebuah konfirmasi buat kita. Bahwa makna daripada menciptakan manusia seturut dengan gambar dan rupa Allah. Ya, manusia diberikan Tuhan nalar. Ya, diberikan Tuhan kemampuan untuk berpikir. Juga untuk memunculkan ide-ide baru. Menemukan, mengembangkan sesuatu hal yang sudah Tuhan ciptakan di dunia ini. Saya ambil contoh. Listrik statis. Listrik statis itu Bapak Ibu, contohnya adalah kilat atau petir. Itu namanya listrik statis. Jadi listrik statis itu artinya dia belum termodifikasi seperti listrik dinamis yang kita pakai hari ini misalkan melalui bola lampu listrik. Itu namanya kan listrik dinamis yang sudah diperbaharui. Tapi awal mulanya, ya bahan dasar daripada listrik itu sudah Tuhan ciptakan. Nanti saya singgung ayatnya. Itu namanya listrik statis. Contoh konkretnya adalah petir.
Dari mana bisa kita tahu bahwa petir itu adalah listrik statis? Pasti Bapak Ibu kan pernah melihat pohon atau binatang kesambar petir. Rata-rata, ya, kalau misalkan itu pohon, karena dia kesambar petir, daunnya tiba-tiba langsung gosong. Kenapa gosong? Karena di dalam petir itu ada aliran listrik. Nah, itu bukti bahwa listrik itu, ya, Bapak Ibu mengandung unsur panas. Nah, lalu itu memberikan pengetahuan bagi Thomas Alva Edison. Lalu Thomas Alva Edison melakukan seribu kali percobaan. Dan dia harus mengalami kegagalan sebanyak 999 kali. Barulah di percobaan yang ke-1000, dia baru bisa menemukan atau bisa mengubah listrik statis yang berupa petir tadi menjadi listrik dinamis. Maka jadilah yang namanya bola lampu listrik. Nah, Bapak Ibu, kalau usut punya usut, apakah Thomas Alva Edison lulusan ITB? Pasti enggak. Lulusan Harvard mungkin, boro-boro. Artinya Thomas Alva Edison tidak pernah belajar secara sistematis di perguruan tinggi ternama ataupun juga di fakultas teknik, nggak pernah. Maka saya baca biografi daripada Thomas Alva Edison, dia belajar manual, Bapak Ibu. Artinya apa? Belajar hanya dengan membaca buku aja. Lalu dia rajin mencoba, mencoba, mencoba. Makanya dicatatkan dalam biografinya. Thomas Alva Edison sebelum menemukan bola lampu listrik, dia mengalami kegagalan 999 kali, Bapak Ibu. Jadi di sini kita lihat, Thomas Alva Edison tidak punya gelar insinyur. Tidak pernah belajar secara terstruktur dari SD, SMP sampai perguruan tinggi. Nggak pernah. Kok kenapa dia bisa mengubah listrik statis menjadi listrik dinamis yang akhirnya kita nikmati hari-hari ini dengan penggunaan bola lampu listrik? Karena Tuhanlah yang memberikan hikmah, pengetahuan, kreativitas di dalam diri Thomas Alva Edison. Maka untuk itu Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus lebih percaya total kepada Tuhan dibanding daripada terhadap ilmu, pengetahuan, atau teknologi, atau iptek. Kita harus lebih percaya kepada Tuhan dibanding daripada terhadap ilmu, pengetahuan, dan teknologi atau iptek. Mengapa? Karena Tuhanlah sumber daripada ilmu pengetahuan. Tuhan juga lah yang menjadi sumber daripada teknologi itu. Jadi suatu kesalahan besar kalau orang mempertuhankan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dia keliru. Karena ilmu pengetahuan dan teknologi itu bukan sumber, bukan asal-usul. Tapi dia adalah produk karya ciptaan Tuhan. Maka tolong Bapak Ibu jelaskan ini kepada setiap jemaat ya. Atau anak-anak kita khususnya. Nah, Bapak Ibu ini dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Memang teknologi bisa menyelesaikan sebagian dari kompleksitas persoalan manusia. Teknologi bisa menyelesaikan, menghadapi sebagian loh Bapak Ibu ya. Saya tidak pakai kata semua. Karena teknologi tidak bisa menyelesaikan semua masalah hidup kita. Teknologi hanya bisa menyelesaikan sebagian kecil dari kompleksitas atau masalah dalam hidup kita. Contohnya, ilmu kedokteran menolong kita bagaimana menemukan obat yang tepat di dalam memberikan kesembuhan atas penyakit yang kita alami. Ilmu kedokteran bisa menemukan banyak vitamin yang efektif menjaga kualitas kesehatan tubuh kita.
Tapi Bapak Ibu masih ingat waktu kita diterpa badai pandemi COVID-19. Semua negara berlomba-lomba untuk menemukan vaksin COVID. Tapi tidak ada jaminan. Orang yang sudah disuntik 1, 2, 3 kali, 4 kali pun. Kalau sudah waktunya hengkang kaki dia meninggalkan dunia ini menurut Tuhan. Harus cek on dia. Itu menunjukkan bahwa produk teknologi, produk ilmu pengetahuan tidak bisa kita percayai total Bapak Ibu. Menyelesaikan semua masalah dan persoalan dalam hidup kita, termasuk sakit penyakit yang kita lakukan. Tidak bisa. Karena di atas daripada vaksin COVID-19 itu masih ada yang lebih berkuasa menentukan mati hidupnya setiap orang. Siapa? Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan Yesus Kristus. Maka untuk itu berkali-kali Bapak Ibu saya harus tegaskan. Iptek, ilmu pengetahuan dan sains dan teknologi tidak bisa kita percaya total menjadi juru selamat. Tidak bisa. Hanya Tuhan saja. Walaupun kita tahu iptek itu bisa menyelesaikan sebagian kecil masalah hidup kita. Bahkan kalau kita perhatikan, ada banyak orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang tidak takut akan Tuhan, menyalahgunakan teknologi itu untuk membuat dan menyebar virus. Contohnya virus COVID-19, Bapak Ibu. Waktu awal-awal muncul COVID-19 kali ini menjadi pertentangan. Hampir semua bangsa di dunia ini saling mencurigai satu dengan yang lain. Ya, saling menuduh siapa yang menjadi biang kerok daripada pemicu munculnya COVID-19. Sampai sekarang kan PBB masih melakukan penelitian. Siapa penyebar virus COVID-19 yang menelan banyak korban? Nah itu pasti dikerjakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, yang belum bertobat. Jadi dia pakai pengetahuannya, dia pakai teknologi yang dia punya itu untuk merusak, mematikan banyak manusia. Walaupun saya katakan tadi Bapak Ibu, di sisi lain ilmu pengetahuan dan teknologi berkontribusi dalam hidup kita. Memang tidak boleh juga kita menjadi pembenci atau menolak terhadap iptek. Jangan juga. Tapi bagaimana kita mempergunakan ilmu pengetahuan dan teknologi itu sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan jalurnya Tuhan, sesuai dengan maunya Tuhan, itu Bapak Ibu.